Hey, hello everyone! Welcome back to my channel, Vlog Ujang Sel. Apa kabar sobat vlog Ujang Sel, dimanapun kalian berada? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan segala aktivitasnya berjalan lancar. Amin. Hari ini kita kembali lagi di kawasan Batam Center, sebuah area yang terus menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, dengan perubahan yang semakin terasa dari waktu ke waktu. Suasana ini begitu nyaman, cuaca cerah, lalu lintas relatif lancar, dan keseluruhan area terlihat semakin tertata rapi, memberikan kesan yang lebih modern, sekaligus menghadirkan pengalaman yang lebih nyaman untuk dinikmati. Perjalanan kita akan dimulai dari Bundaran Tuah Madani, salah satu titik penting dan cukup ikonik di Batam, yang kini tampil dengan wajah yang semakin menarik. Dan dari sini kita akan melanjutkan perjalanan menuju Bundaran Kostarina Batam Center, sebuah kawasan yang juga mengalami banyak perubahan dan mulai menjadi salah satu daya tarik baru di kota ini. Melalui perjalanan ini, kita tidak hanya sekadar melihat, tetapi juga mencoba merasakan langsung bagaimana perkembangan Batam saat ini. Sebuah kota yang terus bergerak, terus berbenah, dan perlahan menunjukkan identitasnya sebagai kota yang modern dan berkembang. Bagi kalian yang berada di luar Batam, atau yang mungkin sedang merindukan suasana kota ini, semoga video ini bisa menjadi jembatan untuk ikut merasakan atmosfernya. Jadi mari kita nikmati perjalanan ini bersama dengan suasana yang santai, penuh energi positif, dan tentunya dengan sudut pandang yang lebih dekat. Kita mulai perjalanan hari ini dari Bundaran Tuah Madani menuju Kostarina Batam Center. Let's go and enjoy the journey of Batam Center bersama Vlog Ujang Sel. Sore ini terasa hangat, pelan, tapi penuh cerita. Perjalanan kita kali ini dimulai dari Jalan Engku Putri Utara. Coba kalian lihat suasananya. Tenang, rapi, dengan cahaya matahari yang mulai turun perlahan. Di sebelah kiri kita, terlihat jelas hotel kosong, satu Batam Center. Unik banget ya. Hotel bintang 3 dengan nuansa Mesir kuno. Ada patung Sphinx, ada sentuhan Fir'aun. Berasa lagi nggak di Batam? Menurut kalian gimana? Kalau kalian lewat sini, tertarik buat coba nginep di hotel dengan konsep seperti ini? Dan kita sudah sampai di Jalan Putri Malu, Batam Center. Nah, di titik ini kita bakal lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita terbangkan drone, pelan, naik ke atas. Dari sini, kita bisa mulai melihat perkembangan kawasan ini. Coba perhatikan, di area ini, menurut kalian lagi dibangun apa ya? Terlihat trotoar yang mulai tertata, jalannya juga makin rapi, lebih nyaman untuk pejalan kaki. Dan kalau kita geser sedikit ke arah kanan, nah, terlihat ada satu gedung yang sedang dalam tahap pembangunan. Kira-kira menurut kalian, ini bakal jadi apa? Perkantoran? Hotel baru? Atau mungkin pusat bisnis? Ya kalau kita lihat dari atas seperti ini. Area Batam Center ke depan, sepertinya akan berubah jadi kawasan yang dipenuhi gedung-gedung modern. Banyak titik pembangunan, banyak potensi. Dan pelan-pelan, wajah kota ini terus berkembang. Menurut kalian, Batam ke depan bakal seperti apa? Lebih modern? Lebih ramai? Atau justru lebih tertata? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku pengen banget dengar sudut pandang kalian. Dan kita bakal lanjut jelajahi area ini. Siapa tahu masih ada hal menarik lain yang belum kita lihat. Stay with me, karena perjalanan kita belum selesai. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju Bundaran Tuah Madani, pusat pergerakan yang selalu hidup di Batam Center. Lokasinya benar-benar strategis, dekat dengan perkantoran pemerintahan, pusat perbelanjaan, dan jalur utama kota. Bisa dibilang, ini salah satu titik yang menggambarkan denyut Batam hari ini. Nah, sekarang kita masuk lagi ke Jalan Engku Putri. Dan di sebelah kanan kita, sudah terlihat berdiri sebuah hotel megah. Hotel bintang 5 ini jadi salah satu pilihan menginap paling premium di Batam. Lokasinya dekat banget dengan pusat transportasi dan juga area belanja. Menurut kalian, kalau ke Batam, lebih pilih hotel mewah seperti ini atau yang simple tapi nyaman? Dan kalau kita lihat ke sebelah kiri, nah ini menarik, ada pembangunan yang nggak kalah keren. Sepertinya kawasan ini memang lagi berkembang pesat.
gedung-gedung baru mulai bermunculan. Dan kalau dilihat, progresnya sudah cukup jauh. Kira-kira bakal selesai barengan nggak ya? Karena hampir semuanya terlihat sudah mendekati tahap akhir. Dan di belakang Hotel Grand Mercure, kita juga bisa lihat satu bangunan besar yang sedang dibangun. Menarik ya, satu area. Tapi banyak proyek berjalan sekaligus. Sekarang, kita naikkan sudut pandang kita lagi. Kita terbangkan drone pelan naik dan mulai terbuka pemandangan yang lebih luas. Ya, dari atas gini semuanya terlihat lebih jelas. Pola pembangunan, terus arah perkembangan kota. Dan bagaimana kawasan ini akan berubah ke depannya? Menurut kalian, apakah Batam Center akan jadi pusat modern dengan skyline yang padat seperti kota besar lainnya? Atau tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kenyamanan? Tulis pendapat kalian ya. Karena dari sudut pandang kalian, cerita kota ini jadi lebih hidup. Dan kita masih lanjut, karena setiap sudut Batam selalu punya cerita baru untuk kita lihat. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Sekarang kita sudah berada di kawasan Jalan Raja Haji Fisabilillah. Arah menuju Bundaran Costarina dan juga ke Bengkong. Suasananya mulai terasa berbeda ya. Lebih terbuka, lebih luas, dan perlahan menunjukkan wajah baru Batam. Coba lihat di sebelah kanan kita, pembangunan sudah mulai berjalan. Ada yang baru saja dimulai. Masih di tahap awal, tapi sudah kelihatan arah perkembangannya. Menurut kalian, ini nanti bakal jadi apa? Kawasan bisnis baru? Perkantoran? Atau mungkin pusat komersial? Jujur saja, kalau melihat perkembangan seperti ini, rasanya kawasan ini benar-benar sedang bersiap jadi area modern. Dan menariknya, di sebelah kiri kita, yang dulu deretan ruko sempat terlihat sepi, sekarang mulai hidup kembali. Aktivitas mulai meningkat, toko-toko mulai buka, dan suasana jadi lebih ramai. Menurut kalian, ini tanda ekonomi di area sini mulai bergerak lagi? Atau karena efek pembangunan di sekitarnya yang ikut menghidupkan kawasan? Kadang perubahan kota itu pelan. Tapi kalau kita perhatikan, setiap sudut punya cerita. Dari yang dulunya sepi, jadi ramai. Dari lahan kosong, jadi bangunan baru. Dan kita lagi ada di tengah-tengah proses itu. Kalian yang sering lewat sini, pasti ngerasa juga kan perubahan ini? Coba share di komentar versi kalian tentang perkembangan kawasan ini. Dan kita akan terus lanjut, karena di depan sana, masih banyak hal menarik yang menunggu untuk kita lihat. Dan akhirnya, kita sampai di Bundaran Costarina, Batam Center. Satu titik yang dari dulu sudah dikenal, tapi sekarang pelan-pelan mulai berubah wajah. Coba kalian rasakan suasananya.
lebih terbuka, lebih lega. Dan entah kenapa, ada kesan premium yang mulai terasa. Kita ambil sudut pandang yang lebih luas dan lihat semuanya dari atas. Nah, dari sini mulai kelihatan jelas. Di samping bundaran ini, ada satu pembangunan gedung besar. Besar banget. Bahkan dari atas pun masih terlihat dominan. Jujur, ini bikin penasaran. Menurut kalian, ini bakal jadi apa? Hotel baru dengan view laut? Apartemen mewah? Atau mungkin pusat bisnis baru di Batam Center? Coba tulis di komentar ya. Aku pengen lihat tebakan kalian. Dan bukan cuma itu. Kalau kita geser sedikit pandangan ke sekitar, kita bisa lihat kawasan hotel dan apartemen mewah yang sudah lebih dulu berdiri. Artinya apa? Artinya kawasan ini bukan lagi akan berkembang, tapi memang sudah masuk fase berkembang. Dan kalau kita tarik garis dari Bundaran Tuah Madani menuju ke Bundaran Kostarina, kalian sadar nggak sih? Sepanjang jalur ini, hampir di setiap titik ada pembangunan. Menurut kalian, apakah ini akan jadi kawasan premium baru di Batam? Yang mungkin ke depannya dipenuhi gedung tinggi, dengan tata kota yang lebih rapi, lebih modern, dan lebih tertata. Bahkan, kalau dibandingkan dengan Nagoya, menurut kalian, apakah area ini punya potensi jadi lebih elegan dan terkonsep? Atau Nagoya tetap punya daya tariknya sendiri yang nggak tergantikan? Menarik ya, karena kita bukan cuma lihat bangunan, tapi kita lagi lihat arah masa depan sebuah kota. Dari atas sini semuanya terasa lebih jelas. Jalan-jalan yang mulai tertata, pola pembangunan yang mulai membentuk, dan kawasan yang perlahan naik kelas. Kalau kalian disuruh pilih, lebih suka kawasan seperti ini, yang modern, rapi, dan terasa baru, atau kawasan seperti Nagoya, yang sudah hidup, ramai, dan penuh aktivitas dari dulu? Tulis jawaban kalian ya. Aku benar-benar penasaran dengan sudut pandang kalian. Karena setiap komentar kalian, itu bukan sekadar opini, tapi bagian dari cerita tentang bagaimana kita melihat Batam berkembang. Dan kita akan terus lanjut karena setiap sudut kota ini selalu punya cerita baru untuk kita temukan. Lebih dekat, lebih luas, dan tentu saja lebih dalam. Akhirnya, kita sampai di penghujung perjalanan hari ini. Dari Engku Putri, Tuah Madani, hingga Kostarina. Kita sudah melihat bagaimana Batam perlahan berubah, berkembang, dan naik ke level berikutnya. Bukan cuma tentang gedung, bukan cuma tentang jalan, tapi tentang arah dan masa depan sebuah kota. And this is just the beginning. Perjalanan ini belum selesai karena Batam masih terus bergerak, terus berbenah, dan terus memberikan cerita baru di setiap sudutnya. Menurut kalian, apakah ini wajah baru Batam yang kita tunggu-tunggu? Atau masih ada kejutan yang lebih besar lagi ke depan? Drop your thoughts in the comments. I'd love to hear your perspective. Terima kasih sudah menemani perjalanan kali ini. Dari awal sampai akhir, stay humble, stay curious, and keep exploring. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di vlog Ujang Sel. See you, and take care.